Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh addal amanah wa balagha risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghammah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Fa wallahu majzi'anna khaira ma jazaita nabiyyan an ummatihi wa rasulan an da'watihi wa risalatihi wa qafa atharahu ila yaumin la raiba fihi. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah, pengasuh pimpinan Pondok Lebih Hamalatul Quran beserta para asatidz wal ustadzat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian ahad pagi, seluruh santri dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di hari Ahad pagi ini kita semuanya masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat. Terlebih lagi adalah nikmat iman dan nikmat Islam yang tidak semua orang mendapatkan nikmat-nikmat tersebut. Ada orang yang sehat tetapi dia tidak memiliki keimanan. Ada orang yang beriman tetapi Allah uji dia dengan sakit, dengan musibah. Oleh karena itu kami yakin semua yang rawuh pada kesempatan pagi hari ini bukan hanya memiliki keimanan, bukan hanya memiliki keislaman, tetapi panjenengan semuanya juga oleh Allah dilimpahkan, diberikan nikmat sehat jasmani dan rohani. Jangan meremehkan nikmat sehat, karena sehat itu adalah syarat. Syarat, Pak. Syarat itu sesuatu yang harus ada untuk meraih kekhusyukan dalam beribadah kepada Allah. Sakit gigi saja sholat mboten khusyuk, nggih mboten? Nggih. Ojo sakit gigi klilipan mau. Jenengan sholat kok mlebu nyamuk tenggene mripat. Halah. Serah sida mikir sholat, mikir piye carane ketone jingkrong iki. Ya modal, ya syarat dan sebagainya. Oleh karena itu bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Selalu ingat kepada Allah. Di dalam berdiri selalu ingat kepada Allah. Di dalam duduk selalu ingat kepada Allah. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika ditanya oleh seorang sahabatnya bagaimana cara bersyukur kepada Allah, maka engkau ingat kepada Allah. Dan ketika seseorang itu melupakan Allah, berarti dia telah kufur nikmat. Jenengan pagi hari ini Bapak Ibu, Masya Allah, datang disambut dengan roti sisir. Kalau jenengan dikasih begitu, yang teringat apa? Allah kudune. Ini yang kasih Allah, bukan panitia, betul ya? Betul. Kalau Allah tidak menggerakkan panitia untuk memberikan roti ini kepada jenengan, ya udah oleh roti jenengan. Oh silakan, tidak apa-apa, dibuka rotinya dimakan juga tidak apa-apa. Karena ini bukan khutbah Jumat ya. Kalau khutbah Jumat itu kan sampai hari ini yang menjadi polemik, piye pas khutbah kotak infaknya melaku. Ada satu masjid itu yang tukaran, terbelah menjadi dua. Yang satu pro kotak melaku, yang siji kontra.
Yang satu alasannya kontra karena dengan kodak melaku akan mengganggu kekhusyuan dalam mendengarkan khutbah. Sing sitok ora apa-apa, sing penting kat awal mesti ceketem duwike. Sudah. Kalau di Masjid Al-Amin itu, nggak tahu kalau di sini bagaimana. Kalau di Al-Amin di Badas tempatnya Pak Samsul Ma'arif itu, kotak itu jalannya setelah salam. Jadi pada salam ini kotak lagi gudu-gudu. Nah kalau di masjid kita kalau ada pemberitahuan kan pada salam kan silang kabeh semuanya. Jadi kalau di sana memang setelah salam setiap soft sudah dikasih kotak-kotak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok-sok ini malah orang salam wis mlaku. Sopo sing takok iki kok. Insyaallah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kesyukuran yang kedua, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih menggerakkan hati kita untuk datang ke majelis ilmu. Kenapa bukan kaki? Hati. Nek hati ini ra kerentek, kaki juga tidak akan melangkah. Kakinya sehat, tidak ada asam urat, tidak kolesterolan, tapi hati tidak mau berangkat, ya budal. Jadi tergantung hati awake dhewe iki budal apa mboten. Nek budal, kaki ini tinggal sendiko daun. Jadi fisik kita, Pak, mata, tangan, kaki ini sebenarnya manut karo perintah hati. Jadi kalau seandainya hati kita menginginkan pagi ini datang ke majelis yang mulia ini, maka kaki tinggal mengikuti. Nah, ini menandakan bahwa kita ini betul-betul sangat menganggap atau meyakini bahwa ilmu itu sebagai sesuatu yang sangat penting. Penting napa mboten Bapak Ibu? Kalau roti niku penting pundi? Umpo, pengajian iki mboten wonten roti niki jenengan pangrawuh. Masyaallah. Kata Imam Ahmad bin Hambal, kebutuhan kita kepada ilmu itu melebihi kebutuhan kita kepada makanan. Butuhe awake dhewe nyanggone ilmu ki ngluwi butuhe dhewe nyanggone maem. Jenengan sehari makan berapa kali? Tiga, lek ra usum becek. Usum becek iso ping 5, ping 6, ping 7. Kita makan itu normalnya sehari 3 kali. Bahkan kalau puasa hanya sahur dan buka. Dan alhamdulillah masih tetap sehat. Kata Imam Ahmad, kebutuhan kita kepada ilmu itu bihasbi adadi anfasika. Itu sesuai dengan tarikan nafas Anda. Jadi nafasnya awake dhewe ditarik kita butuh ilmu. Nafas kita keluarkan butuh ilmu. Jadi Bapak Ibu, kebutuhan kita terhadap ilmu itu seperti kita bernafas ini. Coba jenengan ngempet 5 menit mohon boten ambekan. Yo kecil-kecil, Pak. Sama aslinya awake dhewe 5 menit mohon boten menuntut ilmu. Aslinya yo kudune kecil-kecil. Tapi boten ngoten to. Umpama di NHK ini ngajinya seperti ini 1 bulan berapa kali, Bapak? Yang begini. 1 kali. Kecil-kecil apa betul? Wah, Masya Allah. Kan di tempat lain juga ada Pak Ustadz. Di sini kebetulan di Ahad yang keempat. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya kebutuhan orang kepada ilmu itu betul-betul merupakan kebutuhan yang sangat primer, yang sangat utama. Sehingga apa? Ketika seseorang itu lepas daripada ilmu, sesungguhnya dia itu mati dalam kehidupan, Bapak Ibu. Seperti mayat hidup. Sebagaimana orang yang tidak makan, maka dia akan mati. Podo karo wong urip tapi tidak menuntut ilmu, maka dia seperti mati dalam kehidupan. Karena begini hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai tema kita pada kesempatan pagi hari ini, kami perlu sampaikan, jauh-jauh hari Ali bin Abi Thalib telah meramalkan rusake zaman ini krono wong loro. Zaman ini bakal rusak, dunia ini bakal rusak disebabnya wong loro. Ini juga disadur dalam kitab Ta'limul Muta'allim, di dalam sebuah syair itu ya. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu dikatakan fasadun kabirun alimun mutahatik. Kerusakan yang akan terjadi di dunia ini, dunia ini bakal rusak goro-goro alimun mutahatik, goro-goro ini orang pinter tapi keblinger. Pinter tapi keblinger kuwi sing dadekne donya niki rusak.
Wa akbaru minhu jahilun mutanasik, dan ada yang lebih besar lagi yang menyebabkan kerusakan itu apa? Jahilun mutanasik, orang bodoh tetapi berkedok ahli agama. Jadi wong bodoh tetapi macake wong pinter agama. Huma fitnatun fil alamina azimatu liman bihima fi dinihi yatamassaku. Maka kalau di dunia ini ada orang pintar keblinger, kemudian orang bodoh berkedok ahli agama, maka ini merupakan sebab hancurnya dunia ini, Bapak Ibu. Makanya penting ngaji itu. Kenapa? Supaya orang-orang yang pintar itu gak keblinger. Saat ini kan kadang nggih wong pintar tapi keblinger. Ngerti hukum tapi ngeremehno hukum. Ngerti halal, ngerti haram, tapi dilanggar. Sementara sekarang juga banyak orang yang penting pakai, mohon maaf, atribut kiai, walaupun bukan kiai, dukun betul. Pakai sing ngono. Iya, jadi timbang pengajian ini sih oke sing ngono ku mau. Iya. Sing penting pakai atributnya kiai, atributnya ustadz, atributnya ulama, maka banyak yang datang kepadanya. Masih teko kono niku disuwuk Bapak Ibu. Disuwuk. Makanya kemudian mafhumul mukhalafahnya kalau dalam ilmu usul fikih itu yang bisa menjadikan dunia ini baik, yang bisa menjadikan menghilangkan atau menghindarkan dunia ini dari kerusakan ya dua. Lek sing rusak donya ku wong pinter keblinger karo wong bodoh sing macak pinter. Maka yang bisa menjaga keamanan, menjaga keharmonisan, kelestarian alam semesta ini ya dua. Satu, alimun amilun, orang yang alim, orang yang pintar mau mengamalkan ilmunya. Dan yang kedua, jahilun muta'allimun, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang belum mengerti tapi punya semangat untuk belajar. Sing bahaya ki nyun sewu Pak. Wong sing ro ngerti ilmu tapi dijak sinau ngene lho. Ayo ngaji yuk. Neng ndi yo neng enak. Ngaji apa? Yo ngaji aku. Alah paling oleh roti. Itu alasannya. Paling sing di ngajeni yo kaya wingi-wingi karis biasa. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu Bapak Ibu, hadirnya kita di sini ini menunjukkan bahwa kita ini semangat dengan ilmu, kita cinta dengan ilmu, dan semoga sampai akhir hayat kita nanti tetap cinta dengan ilmu. Amin. Dan tidak awake dhewe iki ninggalne salat mawon wedi, kudune ninggalne ngaji wedi. Betul. Awake dhewe ndak salat getune ra karu-karuan, ade kudune lek esuk-esuk ngene iki ra melok ngaji yo geton. Kenapa? Karena kedudukan salat fardu dengan ngaji itu sama. Kalau salat 5 waktu namanya salat fardu, menuntut ilmu seperti ini juga kata Rasulullah, talabul ilmi fardhatun. Golek ilmu ngaji itu niki fardu. Berarti sholat kali menuntut ilmu sama-sama fardu. Dan ibadah dalam Islam yang dilabeli fardu itu bisa jadi hanya dua ini. Sholat 5 waktu dan menuntut. Tapi saya ini orang Islam ini sholatnya sergap tapi ngaji gak sergap. Dan kami sarankan kepada siapapun majelis apapun, kalau bisa datang di majelis ini mboten namung donga, mboten namung maca Quran, mboten namung nyun sewu zikir-zikir, tetapi harus ada tausiah dan mauidhatul hasanah di majelis ini. Yasinan, bukan hanya surat Yasin yang dibaca, tetapi diterangkan bagaimana makna ayat itu. Baqarah. Wonten Baqarah. Kahfian, Rohmanan, Waqiahan. Bukan hanya suratnya yang dibaca, bukan hanya ayatnya yang dibaca, tetapi harus ada tausiah di situ. Iku yang paling penting. Sholawatan itu ya iso yang nek mau mauidhatul hasanah ada tausiahnya. Jadi pulang itu, mohon maaf, ketika membaca sholawat itu kita mendapatkan ketenangan hati, mendapatkan manfaat, maca Quran dapat pahala, tapi kita pulang juga bawa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pada pagi hari ini insyaallah akan berbicara masa depan. Ibu, wonten ing kesempatan enjing menika insyaallah kita badhe bahas babakan future, al-mustaqbal, masa
depan. Kalau saya dulu Pak, ketika masih sekolah, saya bayangkan besok bar sekolah itu saya akan mendapatkan masa depan saya. Nyambut gawe, oleh duit, menikah, sugih, ngono. Yen sewu, jenengan ingkang sampun sepuh-sepuh umur swidak, kira-kira bayangane jenengan masa depan apa Bapak Ibu? Swarga. Mboten anu lewat kuburan iki, wah itu masa depan kuwi. Kaduan suwan iki kuburan dhisik to, Pak. Kan ngoten nggih? Masya Allah. Baik, bagaimana kita menjadikan masa depan kita ini masa depan yang baik? Masa depan itu bukan hanya 10 tahun lagi, bukan hanya 20 tahun lagi, tapi 1 jam lagi itu juga masa depan loh Bapak Ibu. Awalnya dhewe sak jam kas, 5 menit itu juga masa. Tapi kalau 5 menit yang lalu masa lalu. Sudah, kalau dalam Islam itu masa lalu itu biar berlalu. Muhasabah. Kita cari kekurangan kita. Kalau ada kekurangan kita tembel. Kalau ada dosa kita tobati. Kalau ada kebaikan kita tingkatkan. Itu masa lalu. Makanya kemudian yang perlu diperhatikan bagaimana masa yang akan datang pada diri kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita buka surat An-Nahl ayat 97. Surat An-Nahl ayat 97 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyediakan masa depan yang baik bagi kita semuanya. Masa depan itu kan ada 2 Bapak Ibu. Masa depan dunia dan masa depan setelah dunia. Masa depan dunia apa? Masa depan dunia sebelum kita mati itu masa depan dunia. Masa depan setelah mati ya berarti kubur itu masa depan setelah dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan 2 masa depan yang baik. 1, lanuhiyannahum hayatan thayyibah. Seorang akan diberikan masa depan yang baik berupa hayatan thayyibah, berupa kehidupan thayyibah. Apa kehidupan thayyibah ini? Thayyibah itu kalau para ulama tafsir mengatakan ya sehat, sugih, istri cantik, solehah, anak-anak manut, gajine gede, jabatan tinggi, lemai ombo, lemai api, mobilnya rasa di starter muni dhewe. Wis pokoke ning donya iki enak, sugih, tentrem. Niku hayatan thayyibah. Yang kedua masa depan yang bahagia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Besok sakwise donya Allah juga siapkan masa depan apa? Ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kehidupan yang lebih menyenangkan daripada kehidupan dunia. Jadi lek enek wong sing saiki ngiteri donya, Pak, mengorbankan kesenangan akhiratnya untuk mengejar dunia, berarti dia orang yang rugi. Padahal kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah kebahagiaan di surga. Saat ini jenengan nek ngrasane bahagia, ini bisa berubah sewaktu-waktu. Saat ini wong niki ngrasane bahagia ketika apa sih? Paling ketika lapar makan, bahagia nggih? Boyo ndang lek ngaji kita tidur kae. Luwe maem, bahagia nggih? Ngelak, ngunjuk, bahagia nggih? Kan duit-duit ujug-ujug tangga ngeteri duit sak koper, bahagia nggih? Ya kuwi bahagia. Loro mari sehat, bahagia. Tetapi kebahagiaan dunia itu hanya sementara. Saat ini jenengan sakit guyu keklek-keklek. Nggak ada jaminan 1 jam 2 jam lagi jenengan masih bisa tersenyum. Iso-iso nangis. Saiki enek wong loro, bisa jadi nanti sehat. Begitu juga ada orang sehat bisa jadi sebentar lagi sakit. Dunia kuwi ngono kuwi Pak, munyer tok ngoten niku. Wingi 6 saat iki tuwa. Contone sinten jenengan. Tak salang-salang sing rawuh kok tuwa-tuwa. Sing ngomong lho bodho nyandi ya Allah. Sing ngomong nang parkiran Pak Ustaz. Sakjane sing ngomong ki aja ning parkiran.
harus di depan sendiri. Karena kalau orang tua itu kan pikirannya mek siji, piye bahagia di akhirat ngoten to? Nek sing nom-nom kan piye bahagia dunia dan pun yang saya mulai sak Mbah Kakung iki pun mboten pengen ngerayain mobil pun mboten persen. Promo malih mboten. Oh ya era kuat Pak Ustaz bisa. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu kalimat pendek yang diucapkan Rasulullah SAW. Bagaimana agar ke depan di masa yang akan datang kita ini hidup kita baik. Mungkin nanti mundur dari sini kita bisa mengamalkan satu kalimat pendek ini. Amin. Kalimatnya cendek gampang diapal nih, rodo angel. Namanya Jawami'ul Kalim. Jawami' Kalim itu kalimat singkat, pendek, padat, tetapi maknanya luas. Nasihatnya banyak. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, maksudnya Rasulullah satu ketika nuturi Ibnu Abbas, memberi nasihat kepada Ibnu Abbas. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ihfazillaha yahfazka. Pendek Pak, jenengan pun hafal Bapak Ibu. Ihfazillaha yahfazka. Coba kita ucapkan bersama. Saya ucapkan dulu, jenengan ikuti. Ihfazillaha, coba. Kurang semangat. Ihfazillaha yahfazka. Sekarang bareng-bareng. Langsung sekali jadi. 1, 2, 3. Apa artinya? Jaganen Allah, mesti Allah bakal jogo panjenengan. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jenengan jogo Allah, maka Allah akan menjaga Anda. Niku lek diartekne mentah-mentah, wong Allah kok dijogo. Lah wong Allah ki pengiran, Allah niku Tuhan kok dijogo. Padha karo ayat intang surullah, tulungan Allah. Sampeyan kok bakal ditulung. Lho sing ditulung ki awake dhewe, Allah kok njaluk tulung. Sama lagi dengan ayat man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah, meminjami kepada, Masya Allah. Bapak Ibu, dalam ayat itu kan dikatakan siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman kebaikan atau yang baik, maka Allah akan mengembalikan berlipat-lipat. Saya baca di flyer itu mau pengadaan apa Pak Afan? Terop. Oh, kanopi. Di mana? Niku kan masjidnya saya buntung nih. Kalau di situ nanti ada kanopi, berarti kalau jenengan umpamanya ikut menyumbang, niku jenengan bukan kok nulungi pondok ini mboten, tapi jenengan nyili duit yang gone Allah. Bapak Amran kula nyili yotrot ngene Allah. Bentuknya apa? Bentuknya ini kok tak tukokne kamu, diberikan kamu. Itu meminjamkan sesuatu kepada Allah, meminjamkan uang Anda. Lek jenengan nyumbang 1 juta, berarti 1 juta niku jenengan ampil nih dumateng Allah. Maaf, kalau tonggo ngampil yotro teng jenengan, niku kira-kira diwangsuli napa mboten? Meminjam 1 juta dikembalikan berapa? Kok 12 ribu Pak? Kalau minjam 1 juta dikembalikan 1 juta, kecuali ikhlas. Yo aku nyilih 1 juta tak balik 2 juta, enggak masalah. Karena dia sendiri yang pengen. Tapi lek jenengan yang menyaratkan nyilih 1 juta balik 2 juta, itu riba. Kalau yang meminjam manusia, mboten sama manusia lah, ustad mawon, ustad minjam uang ke jenengan. Wah, ngapunten Pak, niki bensin kula pun mepet, kula ngambil yotro niki. Mangke lek kula ngaos mriki malih kula wang. Jenengan yakin mboten lek sing nyilih duit kula? Mboten percaya. Masya Allah, wis aku gah dinane. Sing nyilih duit lo ustad. Ustad kan ndak mungkin ngapusi to Pak, insyaallah lah. Wes aku yakin wes. Mboten ditulis Pak, mboten wong jenengan ustad kok insyaallah lah. Wong ustad kok ngapusi. Iya to, ustad kok ngapusi. Ustad kok ngapusi. Ora beda lek sing nyilih tanggane jenengan. Sing memang terkenal ra tau balekne duit niku. Sing nyilih ustad jenengan yakin. Bagaimana kalau yang minjam Allah? Yang minjam ustad mawon jenengan yakin bakal dibalik nih. Pak Afnan niki kula insyaallah urunan 1 juta. Atau Pak Afnan niki kekurangan sekian puluh juta saya selesaikan Pak Afnan. Saya meminjami uang kepada Allah.
Sama kok lo iya wong taksir itu kan dibalik nih. Kalau yang meminjam manusia jasa akan dikembalikan, maka bagaimana kalau yang meminjam Allah? Niki saking Allah niku pengen menungso iki gen aja mecing, Pak. Sampai Allah itu menggunakan kalimat tak silir duitmu kok tak balik nih. Berapa Allah mengembalikan? Allah fayudha'ifahu lahu. Allah akan mengembalikan dengan berlipat-lipat-lipat. Lek jenengan nyumbang kanopi niki 10 juta, yang Allah dibalekne pinten juta? Lah kok mek 100 ketidikan? 200 ketidikan. 700 ketidikan, Pak. Allah akan mengembalikan dengan pengembalian yang mungkin tidak kita bayangkan sebelumnya. Kadang-kadang mohon maaf yang punya usaha seret melok nyumbang 10 juta, usahanya malah lancar. Ada juga yang usahanya seret nyumbang ini tambah seret ya nih, Pak. Tapi tambah sehat. Usahanya pangkas endi lho jenenge bar nyumbang kanopi usahanya lancar kok malah gejala stroke ini. Mohon maaf Bapak Ibu. Kalau memang Allah tidak kembalikan kepada kita dalam bentuk uang, dalam bentuk materi, bisa jadi Allah kembalikan dalam bentuk yang lain. Istrinya dibuat manut, anak-anaknya dibuat taat, umurnya panjang, Masya Allah, ibadahnya sregep, niku. Atau kalau di dunia tidak dikembalikan dalam bentuk-bentuk seperti itu, nanti langsung liane si bodoh ngajak ngenteni hisab, jenengan langsung lewat tol seret masuk ke dalam surga. Jadi jangan selalu dikruskan sodakoh itu dengan materi, dengan materi. Baik, Rasulullah SAW mengatakan ihfadzillah yahfadzka, jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu. Apa maksud menjaga Allah, Bapak Ibu? Para ulama mengartikan menjaga Allah itu adalah menjaga batasan-batasan hak-hak, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk mendapatkan masa depan yang baik, kita harus menjaga Allah, menjaga haknya Allah. Caranya bagaimana, Pak? Ada beberapa poin, Bapak Ibu. Monggo kita simak bersama-sama. Supaya masa depan kita bahagia, supaya masa tua kita bahagia, supaya nanti di akhirat kita juga bahagia, maka ada beberapa hal yang perlu kita jaga hari ini. Satu, Ibnu Rajab Al-Hambali mensyarah hadis ini bahwa yang dimaksud dengan menjaga hak Allah itu satu adalah al-muhafadzah 'ala sholawat, menjaga sholat. Menjaga apa? Sholat. Jadi lek pengen masa depan bahagia, sholatnya kudu sing apik, sing jejeg, sing tertib. Jangan sampai sholatnya dilalaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di 238 surat Al-Baqarah, hafidhu 'ala shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah, peliharalah sholatmu dan sholat-sholat yang lain, termasuk yang paling penting sholat ngasar. Ulama lebih mengartikan sholat wusta itu sholat Saya yakin lah warga ngeteh niki mboten wonten sing mboten sholat asar kecuali sing mboten sholat. Tapi mohon maaf, adakah di ngeteh ini yang adzan asarnya jam 4:30? Ada. Sak ngeteh ora iki jelas. Skepa ambune skepa. Ada enggak Pak yang adzannya 4:30 terus komatnya jam 5? Sing rawuh iki nggih wonten sing ngoten, Pak. Kadang-kadang sholat asar itu disesuaikan dengan keinginan dan kemauan jamaah. Enak sing diadani jam 3 demo. Nah, terus sing ngarit wis diadani. Iki sik macul oleh rong kedhok wis diada. Nah terus karepku piye? Yo engko wis sampe. Jam piro? Jam 1 kurang seperempat. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan.
Bagaimana cara menjaga, bagaimana merencanakan masa depan yang gemilang, yang bahagia di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka mulai sekarang jaga sholatnya, as-sholatu ala waktiha. Bahkan tentang sholat ini kata Rasulullah adalah perbuatan yang paling dicintai oleh Allah. Ayu amal ahab ila Allah. Rasul, perbuatan yang paling disenangi ambek Allah niku napa? Enek telu kata Rasul. Yang pertama as-sholatu ala waktinya, sholat pada waktunya. Kata Imam Abu Hanifah, sholat di awal waktu. Itu yang pertama. Yang kedua birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Dan yang ketiga jihadun fisabilillah, perang. Jadi sholat tepat waktu itu lebih utama dari berbakti kepada orang tua. Sholat tepat waktu itu lebih utama dari perang melawan Belanda. Sholat tepat wis ora usah ngono. Salate dijogo di awal waktu, titik, kecuali berhala. Tepat waktu berjamaah. Insya Allah masa depan bahagia. Nggak usah ngarep-ngarep masa depan bahagia, nggak usah ngarep-ngarep besok nang akhirat bahagia. Lek salate dhewe niki sik morat-marit. Omah cedhek masjid, arang-arang yang masjid. Yo yang masjid tapi arang-arang. Bapak Ibu, tonggone masjid niku lek salate mboten teng masjid, salate cacat. Salate napa? Cacat. Niki wonten sing daleme 10 kilo saking masjid. Betul wonten. Berarti sedaya tonggone masjid nggih? Nggih. Ibu? Ibu-ibu lek midhanget aten nggih datang masjid, Bu? Heeh, ki izin kali Bapak. Ora Pak, izin malah ra biji ya, Pak. Ibu, kalau mau ke masjid, mboten namung izin tapi aja-aja. Ayo Pak yang masjid. Ayo melu aku yang masjid, Pak. Ngono sok-sok ki malah sakniki kita masjid-masjid niku Bapak Ibu. Antara jamaah bapak kali ibu niku malah kathah ibu-ibu. Nggih. Kula ki suudon iki berapa ibu nyanti. Ternyata baru kula takoni, niki ten pundi to Bapak? Ternyata memang kathah rondo. Nih. Kayak corona niki jadi kuat rondo-rondo ya Allah. Jadi jamaah bapak sak lare, ibu-ibu telung lare. Jadi sing rong lare niku janda-janda kadaluarsa. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka sholatal asri faqad habita amaluh." Siapa yang meremehkan, saya tidak mengucapkan yang meninggalkan, meremehkan, melalaikan sholat asar, amalnya sia-sia, amal-amalan itu sia-sia. Kita tidak berbicara subuh, zuhur, maghrib, isya, sholat asar. Sopo sing remehno sholat asar faqad habita amaluhu, amalin itu sia-sia. Stop. Oleh karena itu pesan kepada kita semuanya dan kepada anak-anak kita, terutama anak-anak kita, jenengan pun sregep ngaji ngeten iki insyaallah pun paham. Anak-anak kita sampai lek pengen uripmu bahagia, donyamu akhiratmu bahagia, salatmu sing utama. Makanya kenapa dalam Islam itu Bapak Ibu, muru abna'akum bis sholati li sab'in. Umur 7 tahun kula bocah wis kudu dikongkon salat. Kok nyapa kok ora ngenteni umur 20 tahun? Kok ora ngenteni umur 20 tahun? Umur 7 tahun sudah diperintah salat. Supaya nanti dia di masa depannya tidak lagi diperintah-perintah, sudah terbiasa untuk mengerjakan sholat. Kenapa Bapak Ibu? Lianna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat, fa in soluhat sa'ilul a'mal, wa in fasadat sa'ilul a'mal. Benjing wonten dina kiamat niku sing ditakokne dhisik dhewe sanes mobil jenengan. Sanes lemahe jenengan. Lemahmu pirang hektar? Ora ngono. Bojomu ayu ora? Ora ngono. Bayaranmu piro? Mboten. Napa sing ditakoni dhisik dhewe? Salatmu piye? Lek salate apik, ngajine, hajine, umrohe, semua ibadahnya oleh Allah dianggap baik. Tapi lek pertanyaan pertama salatmu piye wis rusak. Tapi kula sregep ngaji ora ganceng aku. Tapi kula sregep sedekah lho ya Allah, ora peduli. Niki wonten wong-wong larat kula bantu terus, wonten sing duwe utang kula sauri ya Allah. Ora peduli aku. Sing penting tak delok dhisik salatmu. Karena apa? Orang yang salat itu Bapak Ibu
adalah orang-orang yang betul-betul dia memperhatikan aturan utama Allah. Berarti ngepene tenan karo aturan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk anak-anak kita. Umur 7 tahun lari-lari sing ayu-ayu niku kudune wis dijaki yang masjid. Ora apa-apa nang masjid. Nyun sewu kadang-kadang kowe ngene sing pegel ya, Pak. Ngejak bocah sak ngono-ngono kiri mau itu ki jejeg ki wong salat. Ketune imame diuncalne lali sampai salat iki rakaat piro. Nenek sing ruang jenengan jangan marah kalau anak jenengan kemudian jaluk gendong. Nabi pun juga pernah digitukan sama Sayyidina Hasan Husain. Nenek sing bapak ibu wegel di gendong jaluk gendong. Akhirnya anak iki balik. Astagfirullah. Mau ngoplek ning tembok. Ya apa? Yo jenenge bocah ya dituturi le. Engko lek salat aja budel, aja playon. Ya jenenge bocah. Nggih, Pak. Lagi nggih mancep Allahu Akbar. Langsung sarunge wong dibuka kabeh. Ngono ki berarti biyen manut kaya bapake biyen, lho, Pak. Ya cocok salahne anake jenengan, wong jenengan biyen ya luwih parah timbang kuwi kok. Masya Allah, dibawa ke masjid. Oke, syukur-syukur kalau di masjid itu ada tempat khusus untuk anak-anak, ya. Kalau diadakan PlayStation video game di situ. Oke, insya Allah bisa lah anak-anak itu dikondisikan bisa. Subuh terutama. Lebih baik jenengan sekarang anak jenengan pondong, jenengan gendong yang masjid karena masih kecil. Subuh niku. Besok lek bocah SMP, SMA, sakuat gendong. Kenalkan dengan Pak, napa pun ngerti to Pak. Wah, niki lho bocah loro kae lho. Ayunan kae lho. Cah loro kae. Ya apa? Itu terbaik itu. Kuwi luwih apik timbang bocah sing saiki dolanan HP ning omah. Dia enggak paham apa yang saya sampaikan, tetapi lingkungan ini telah terekam di dalam benak kedua anak. Aku biyen pas cilik dijaki ngaji, dolanan ayun-ayunan, bar ngono rong piring. Calon kiai, cah loro niki calon kiai. Amin. Gini. Nah, ketok nek sing cilik-cilik aku. Padahal yo ngono karo guder ayunan. Tapi sudah terekam dalam memori bahwa saya sama bapak ibu saya tahu dijak ngaji, sering dijak ngaji. Inilah yang nanti akan membentuk kepribadian yang soleh pada anak-anak. Amin. Jangan merasa aman ketika jenengan pun sregep ngaji, anak-anaknya praktek sregep ngaji. Jangan merasa aman jenengan pun sregep yang masjid, anak-anak kita urung gelem yang masjid. Oh jangan dhisik. Hati-hati awake dhewe sregep ngaji, sregep yang masjid, bocah-bocah ora tau ngaji, ora tau yang masjid. Besok ning dina kiamat bocah niki nyegat awake dhewe. Nanti, Pak. Ya surga dong. Saya toh, Pak. Lah kok penak men? Lah kok penak men? Badhe teng pundi, Pak? Nyang surga. Sik lho, Pak. Kalau ingin jenengan ngaji teng NHK nika. Lah kok jenengan mboten ajak-ajak kula. Lah awakmu dicara gelem. Ya rada diseneni titik ngono lho, Pak. Malah cekeh kesel Bapak. Ya kuwi salah ya. Baik. Anu tak lek tak jak anak-anakku kursinya ra cukup tak nggone. Insya Allah, Pak, itu masih luas. Masih luas. Nanti di atas itu tidak bisa. Insya Allah. Baik, yang pertama, supaya mendapatkan masa depan yang bahagia, sholat nomor 1. Lek arep golek mantu, takoni sholatmu tertib. Sampeyan grep sergep nang masjid. Enek wong loro teko sitok tumpakane Pajero, sitok numpak sepeda jengki. Kreket. Ketonan terus ketulis ireng ra ireng abang-abang. Sarungan nglinting kabeh. Sitok numpak Pajero, parlente, jas, celana, sepatunya gilap. Takoni, piye salatmu, subuhmu, Pak? Sing sarunge nglinting, wah kula niki sarunge subuh wonten masjid to, Pak. Nyapa? Ngepel masjid. Adzan, imame bangkong kula imami, Pak. 5 waktu. Sing numpak Pajero. Piye subuhmu? Nggih, sok-sok subuhan, sok-sok mboten, Pak. Kira-kira jenengan pilih pundi? Sing numpak jengki napa sing numpak Pajero? Wis buyar. Ini podo ae karo sing daerah ngendi-endi. Sholat betul. Jaga sholat kita sendiri dan perhatikan sholat anak-anak kita.
Jenengan kalau ke masjid, jangan ke masjid sendiri, Pak. Ajak anak-anak. Bahkan dalam agama sampai 10 tahun rong gelem sholat, seblak. Loh kok kekerasan Pak Ustadz? Bukan kekerasan, itu pendidikan. Sakjane orang kok. Ya boleh sih di sebelah fisik tapi tidak boleh muka. Sodo siji di sebelah. Ya kering ya Pak Ustadz. Sampai sampean gak sholat, sangumu sesuk tak potong, HP-mu tak sita, pulsamu tak ambil. Itu pukulan sebenarnya, Pak. Itu peringatan untuk anak-anak kita. Saya itu, Pak. Kalau kita tidak membiasakan anak-anak kita sholat dari kecil, ya Allah, besok gede nih kelaret. Pompong anak masih kecil, jenengan seiso ngandani, seiso nyeneni, lakukan. Engkau lek bocah ki umur 20 tahun, sudah punya rumah tangga, sudah punya istri, punya anak, rong gelem sholat, jenengan nyeneni, jenengan ganti dipisui. Sakit kan hati. Sholat, alah, merasa ngurusi aku, Pak, mau ngapis duit keluarga dewi. Belum selesai urusan kita kalau anak kita belum mau sholat. Kita yang dituntut oleh Allah. Kita berdoa semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang menegakkan sholat. Amin. Satu, pengen masa depan bahagia, sampaikan kepada diri kita, anak-anak kita, sholat nomor 1. Kerumunan dan sampai gak ada halangan yang masjid. Makanya yang paling selamat itu ketika anak-anak kita di pesantren kayak gini, Pak. Sak geleng-gelengnya bocah pesantren, sholat 5 waktu di masjid, masuk, nek subuh digerujuki. Nek sih subuh digerujuki. Alhamdulillah. Kadang-kadang ada di pondok itu subuh rongkang gerujuki, semprot semprotan anu nih kok. Semprotan manuk nih kok. Tapi kan bangun dan ke masjid masih nggak mau masuk. Saapi-api bocah sing ning jopo. Ada seorang orang tua yang membanggakan. Aku duwe anak pinter, soleh, manut, patuh. Tapi dia tidak mondok. Tak jenengan tanya, subuhane ning masjid kok. Kecuali subuh lan masjid. Itu, Pak. Padahal kalau anak ini bisa menjaga sholat 5 waktu di masjid, bapak ibu yang dapat pahala itu loh. Loh, apa Pak hubungan kula kali anak kula sing sholat 5 waktu? Sing ngragati teng pondok lho bapak ibu. Sing mendorong mensupport anaknya di pondok lho bapak ibu. Padha karo anak sing hafal Quran. Bapak ibu ya bakal kecipratan pahalane lho, Pak. Mas yo ndak ada kata-kata ila hadrati atau khususon. Ketika anak itu hafal Quran, orang tua yang mensupport anak, yang mendidik anak, nyangoni anak, ngeragati anak, dia dapat pahala hafalan Quran itu. Otomatis. Makanya beruntunglah putra putri jenengan yang di pesantren, dimanapun termasuk di NHK ini, termasuk di pesantren kami juga begitu. Kami sampaikan ke orang tua, ponto, jenengan pokoknya aman-aman di sini. Lek anak-anak jenengan di rumah ini kan tensi muncul terus, Pak. Lek anaknya di titik pondok, sing tensinya muncul guru-guru. Kadang-kadang kalau kita susah, Pak, kalau guru-guru nom-nom ini, bocah rodok angel diatur kan. Ada awd kan paling dibatin kalau mengok-mengok. Lek cah nom-nom iki sok-sok tensinya muncul niku wis sok-sok yo anu, Pak. Emosi ya, sering kita ingatkan guru-guru muda itu, sampai lek pegel ojo sampai moro tangan, harus dijaga jangan sampai main fisik. Makanya tidak boleh. Sekarang di pondok-pondok manapun termasuk di pondok kami juga tidak boleh untuk pakai fisik. Artinya memukul dengan kekerasan, tidak boleh. Baik, ini yang pertama ya. Lek pengen masa depan bahagia, sholat dijogo. Yang nomor kali Bapak Ibu. Menata masa depan yang bahagia, menata masa depan yang baik dan bahagia, yaitu dengan menjaga hak Allah dengan cara apa? Dengan cara hifdzur ra'si wal batni, menjaga kepala dan perut. Apa Pak Ustadz hubungannya masa depan ambil sirah karo petang? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-istihya'u minallahi haqqal haya an tahfadhar ra'sa wa ma wa'a wa tahfadhal batna wa ma hawa. Sifat malu yang ada pada Allah itu sebenarnya adalah ketika Anda menjaga kepala Anda dan apa yang ada di sekitarnya, begitu pula ketika kita menjaga perut dan apa yang ada di dalamnya. Yang pertama menjaga kepala, Pak, dan apa yang ada di sekitarnya. Menjaga kepala itu maksudnya menjaga pandangan. Orang-orang yang pengen bahagia di masa depannya, ininya dijaga.
Karena mata ini bisa menyebabkan kehancuran di masa yang akan datang. Mohon maaf. Bagaimana cara menjaga mata Bapak Ibu? Ketika panjenengan melihat sesuatu yang tidak benar, yang tidak baik, sing haram, segera memalingkan pandangan. Contoh, bapak-bapak, kok pas di lampu merah ada perempuan yang menarik, seksi, semblohe. Nah kok parkir, kok berhentinya di depan panjenengan? Kira-kira jenengan sawang apa mboten, Pak? Sawang. Ya ngono ya. Terus berarti podo ae. Kalau maksret terus ada perempuan yang cantik, menarik. Ketika jenengan tidak sengaja melihat, itu tidak ada masalah. Tetapi setelah itu langsung tundukkan, palingkan pandangan. Set atau set atau set. Barang ngono ora ngerti lek lampu hijau. Tadi malam saya bahas juga itu di Ngunut. Ketika ibu-ibu nonton TV umpamanya. Niki kagungan TV sedaya Bu wonten dalem, Bu? Hah? Halo, Ibu. Di rumah ada TV? Enggak ada. Kok ada? Nyun sewu biasanya di bar salat ngisak ngoten rutinitasnya napa Bu? Ketika nonton TV, terus di situ ada sinetron, kemudian ada artis buanteng, itu idealnya ibu lek metu artis gantengnya langsung dipateni TV ini, atau langsung merem. Kalau wis artis lanang pirang disetel. Baik, menjaga pandangan. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Mohon maaf. Jadi menjaga kepala ini menjaga mata, menjaga telinga nih dari mendengar yang tidak baik. Makanya zikirnya telinga itu namanya isgha. Isgha ini apa? Mendengar yang baik-baik. Cara merawat telinga biar sehat ben ndak ndang budek niku adalah dengan cara mendengar yang baik-baik. Merawat mata agar sehat, tidak gampang minus, tidak gampang katarak, tidak gampang plus, tidak gampang kena glukoma. Maka lihatlah yang baik-baik. Nanti akan kita terangkan, Pak. Allah akan menjaga fisik kita kalau kita menggunakannya itu untuk kebaikan. Ini saya lihat-lihat kok tidak ada yang pakai kacamata kecuali yang pakai kacamata. Telinga, jangan lihat ya orang yang pakai sumpet telinga itu Pak. Itu kan karena tidak bisa mendengar. Jenengan sekarang alhamdulillah datang ke sini normal, telinga bisa mendengar, alhamdulillah. Dan kalau kita mau telinga kita sehat, mata kita sehat, maka gunakanlah mata dan telinga itu untuk baik masa depan ini Bapak Ibu. Baik, yang ketiga, apa yang harus kita jaga? Yang ketiga, supaya masa depan bahagia, sejahtera dunia dan akhirat, maka jagalah lisan yang Allah titipkan kepada kita. Lisan Bapak Ibu, man yatman lima baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atmana lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin menjaga apa yang di antara kedua janggut, lisan, dan apa yang ada di kedua kaki, kemaluan, maka akan dijamin surga baginya. Artinya kalau hari ini kita bisa menjaga lisan, bisa menjaga kemaluan, maka masa depan kita adalah masa depan yang bahagia, yaitu masuk. Banyak orang yang masuk neraka goro-goro kepleset ilat. Dia itu seakan-akan menganggap ngomong remeh, ngomong titik, tapi iku iso ndadekne nyemplung neraka 70 tahun jerune, Pak. Nanti di hari kiamat ada orang yang dilemparkan ke neraka sejauh 70 tahun jerune, lagi teko ngesot. Ketika dia tidak bisa menjaga lisannya, bahkan perkataan remeh, perkataan titik ngono sing dadekne pegele wong, sing dadekne mangkele wong iso dadi nyemplung neraka yang dalamnya 70 tahun. Nenek koncone lewat, tuh bom lewat. Ngono ki pegel. Pegel ndak terima. Bisa kayak ngomong tugelan bom ngono lho Pak. Diuncalin nang gone neraka 70 tahun jerune niku.
Apa nek kok ngelek-ngelek, ngenyek, ngetrek uang. Iku kok ora mek 70 tahun Pak jelu. Hati-hati, apalagi kalau sama ibu ya Pak. Sama ibu ini harus hati-hati betul, dijaga lisan ini Pak. Ibu itu tipis Pak, tipis ya Bu ya. Gampang baper ya. Ngomong karep memuji ya Allah dek sampai kita tambah tua kok tambah hayu. Ngono iso piring pecah kok Pak. Menyek toh kan gitu. Berarti memuji di saat yang tidak tepat. Insyaallah. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting lagi Pak, dari hak-hak Allah yang perlu dijaga itu selain apa yang kita sampaikan tadi adalah mari kita menjaga ketauhidan kita kepada Allah, dan itulah yang akan menjadikan masa depan kita masa depan yang bahagia. Tauhid saya dulu kalau tidak salah waktu pengajian menghadap ke utara itu pernah membahas tentang seputar tauhid. Tauhid itu adalah sesuatu yang menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita meninggal dalam keadaan masih membawa hal-hal yang berbau syirik, maka kita tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Mungkin sudah disampaikan oleh ustadz-ustadz yang lain bahwa senjata ampuh kita dalam kehidupan itu la haula wala quwata illa billah. Kalau orang-orang dulu itu kan punya cekelan-cekelan Pak, duwe keris, duwe sabuk, duwe raja, duwe ake. Ngoten-ngoten itu kemudian diyakini sebagai jimat, maka itulah yang akan menghalangi kita untuk bisa masuk ke dalam surga. Maka lek kelase piantun-piantun yang sampun ngaos ngeten iki insyaallah kita semuanya harus membersihkan diri kita dari segala sesuatu yang bisa merusak jalan kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau hak-hak Allah sudah kita jaga. Apa tadi coba disebutkan tadi yang pertama? Salat. Pala. Perut. Belum. Lisan. Tauhid. Kalau itu sudah kita jaga, maka apa yang kita dapat? Perut, Masya Allah. Ini penting pada Bapak. Bagaimana cara menjaga perut itu? Menjaga perut dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang ini ada istilah golek sing harame angel apa sing nek wonten klutih mboten nggih? Bapak Ibu, perut yang dimasuki oleh makanan yang haram itu berarti dia sedang menyalakan api di dalam perut. Makanya ibu-ibu saya pesan gitu. Kalau bapak mau berangkat kerja, tolong didudukkan sebentar, dilungguhno, terus barmono jenengan ceramai sedih. Iya Pak Ustadz ceramai, wahai suamiku, bertakwalah kepada Allah. Ya jenis. Ceramai bojone karo maca. Sing ayu kan? Suamiku bertakwalah kepada Allah. Nyapa dek kok ngakon takwa. Fa inna narad dunya ahwanu alaina min naril akhirah. Sesungguhnya suamiku, kami dan anak-anak itu lek melarat ning donya siap. Kok berat kok tenanan iki? Aku karo anak-anak iki lek kok gekne omah cilik trocane ora apa-apa suamiku. Orang kok tukokne mobil ya ora apa-apa. Aku ora kok tukokne kudung anyar ya ora apa-apa. Gelangku setengah gram ya ora apa-apa suamiku. Tapi aku ndak kuat lek besok dipanggang ning geni neraka suamiku. Ya maksudmu apa kok neraka-neraka gitu? Ngene Mas. Nek sampean kerja yang jobo terus sampean mencari uang yang ndak halal. Kebetulan si suami ini petani Bapak Ibu, petani. Lek sampean mulai kok njerawat peleme tangga Mas. Utawa jebol telone tangga. Kayak sampean go mulih tak gawe gethok, tak gawe growol, tak goreng. Maka sama panjenengan mengajak saya dan anak-anak untuk masuk neraka. Niki sing petani, Pak. Sing pejabat, lek sampai enek amplop sing gak jelas, Mas. Kok go mulih kok berikan kepadaku tukokne mobil, tukokne omah, berarti sama sampean geret aku kalau anak-anak mlebu neraka. Makanya jangan salahkan kalau bapak-bapak memberikan nafkah yang tidak halal kepada ibu, terus istrinya ini bantah, nyentaan, maidunan kepada suami.
Jangan salahkan ketika uang yang kita berikan kepada anak bayar SPP niku dari cara yang tidak baik, maka kemudian anak-anak yang kelas nih ngantuan karo plonga-plongo. Ada ceritanya anak yang kelas plonga-plongo. Plonga-plongo tenan bar ngono turu. Plonga-plongo turu. Ditanya sama ustadznya, "Kenapa kamu di kelas hanya plonga-plongo dan turu?" Duka Pak, padahal Florian ini pas SD juara sisi terus. Dipanggillah orang tuanya, Bapak Ibu. Bapak Ibu mohon maaf, ini putranya jenengan di kelas di plonga-plongo ae turu. Ada apa gerangan? Sama ustadznya ditanya, "Bapak kerjanya apa?" "Saya sebagai pemborong." "Borong apa?" "Nggih, gaene ngaspali dalan ngoten niku, gaene gedung-gedung ngoten niku." "Terus piye Pak kerjane?" "Nggih anu Pak, semen wayahe 10 sak kula damel 2 sak setengah Pak. Aspal niku wayahe kandele 10 cm kula damel 5. Lah terus turane damel mbayari SPP bocah niku. Lah ayak plonga-plongo." Ada lagi cerita. Setelah ada pejabat niku pensiun, Pak. Anak-anaknya sing gawe plonga-plongi malah internet. Ternyata apa? Kalau pensiun kan hanya menerima gaji pokok toh, Pak. Pak Ustadz, setelah saya pensiun menerima gaji pokok, anak saya kok berubah? Iya, karena memang yang masuk ke dalam perut anak kita adalah harta yang halal. Sing dodolan yang ngono, aja sampai goro-goro meraih untung Anda berbohong kepada pelanggan. Ini adalah nomor 1, ternyata nomor 10. Ngelongi timbangan, naudzubillahi min dzalik. Itu termasuk hal-hal yang akan bisa menjadikan kita masuk neraka. Mohon maaf Bapak Ibu, kita berbicara neraka ini karena banyak orang yang ingin meraih dunia mengorbankan akhiratnya. Baik, apa yang bisa kita dapatkan? Jadi perut itu harus dijaga betul dari makanan yang haram. Baik itu yang haram dengan cara mendapatkannya maupun haram secara zatnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Secara zatnya, kita tidak boleh makan daging babi, minum minuman keras, bangkai darah. Kalau cara mendapatnya, tidak boleh menipu, tidak boleh korupsi, tidak boleh merampas hak milik orang lain. Itu cara mendapatkannya. Harus betul-betul dijaga betul. Baik. Apa yang akan dijaga oleh Allah di masa depan kita ketika kita bisa menjaga hak-haknya Allah? Yang pertama, Bapak Ibu, ada 2 minimal yang dijaga oleh Allah. Lek awake dhewe iso njaga perkara-perkara yang kita sampaikan tadi, maka Allah akan berikan kepada kita 2 penjagaan di masa depan kita. Aman. Hidup kita akan aman, dunia dan akhirat. 1, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga urusan dunia kita. Lek salate dijaga, kepalanya dijaga, lisannya dijaga, perutnya dijaga, kemaluannya dijaga, imannya dijaga. Yang pertama Allah akan menjaga dunyanya awake dhewe dijaga dening Allah. Masa depan dunia kita akan dijaga oleh Allah. Bentuknya bagaimana? 1, Allah mengutus malaikat kepada kita untuk menjaga kehidupan kita. Allah berfirman, "Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah." Surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah mengirimkan malaikat kepada manusia-manusia yang menjaga hak-haknya Allah. Terus apa fungsinya malaikat itu? Malaikat itu datang kepada kita bergiliran, Pak. Engko esuk enek dhewe sip-sipan. Ngeten iki sip, saya tas ganti sip tok malaikat iki. Nyatet, kemudian menjaga jenengan engko kondur saking mriki, insyaallah bannya ndak ada yang bocor. Amin. Arep ngenyok pakune yang malaikat disisihne, Pak. Utawa bane diingerne ngoten. Arep kecelakaan rasido, Pak. Arep nabrak niku sing ngetabrak mumbul dhewe. Lho, dijaga oleh Allah kok. Nek nggone pengajian kan ngantuk rasido nyang apa? Kena srengenge rasido ngantuk. Iya, makanya bagus banget begini. Jadi enggak usah dikasih tutup ini. Yang mau keringetan kayak aku, sing namanya keringetan. Salah keringetan. Malah nek pengajian yang ruangan ber-AC, enak nyaman itu pahalane titik. Tantangannya ra oke. Malah lek perlu jam 12 awan Pak ngene pengajian. Dan alhamdulillah kita hari ini dihalang-halangi oleh sunblock. Sunblocknya awan. Selesai kayak udan. Pindah masjid. Alhamdulillah. Iya. Jadi Allah kirimkan malaikat pagi datang, untuk malaikat sing giliran bengi munggah laporan kepada Allah. Ya Allah, lapor. Bagaimana itu hambaku yang kamu jaga itu? Oh, saya ya Allah. Sholatnya tertib,
Maghribnya tertib, isanya jamaah, malamnya tahajud, subuhnya jamaah. Mantap. Tulis lapornya Allah. Saiki awakmu nunggu gilirannya. Datang malaikat lagi, nanti sore melapor kepada Allah. Piye? Saya ya Allah, esuk mang melok pengajian yang edaki ya Allah. Masih ngantuk ya Allah. Tapi saya ngerti melok ngaji. Bareng ngono kerja yang halal. Zuhur berjamaah, asar berjamaah, maca Quran. Bagus. Terus Bapak Ibu, bukan hanya mencatat, tetapi ada malaikat lain yang menjaga kita dari setiap keburukan. Satu, lek awake dhewe njaga Allah, maka Allah akan menjaga kita melalui para malaikatnya. Baik. Yang kedua, kalau kita menjaga hak-haknya Allah, maka kita akan mendapatkan penjagaan di usia tua. Ini kan pun sepus doyo. Lek cara sekolah ngono taman kanak-kanak, ini taman kawak-kawak. Ini kok taman kanak-kanak, ini taman kawak-kawak. Orang-orang yang menjaga hak-haknya Allah, menjaga setiap apa yang kita sampaikan tadi, maka Allah akan menjaganya di usia tua, Pak. Tidak ada orang yang lebih beruntung daripada orang yang dijaga Allah di usia tuanya. Usia tua itu kan kesempatan untuk sergap ibadah, gitu. Kita lihat di masjid-masjid kan rata-rata soft pertama orang tua, soft kedua orang tua, soft ketiga orang tua, soft keempat wong telu cah nom. Cah nom pun enom banget cah sak ngono-ngono kuwi. Sing nanggung-nanggung sak ngono-ngono kuwi arang-arang, kecuali ning kene iki enek. Oh iya Bapak Ibu, Masya Allah. Usia tua itu kesempatan emas untuk betul ibadah, Pak. Salat niku lek umur sak kula sak mas-mas niki kuwi angel khusyuk. Tapi kalau sudah seperti jenengan iki ya Allah, lek rong kusuk kebacut, Pak. Bu. Lek sak umur-umur kula kanca-kanca nom-noman iki kok bengi bablas ndak tahajud ngono sik rada munggo. Kesel lek nyambut gawe yo. Halo, Bro. Kesel lek nyambut gawe. Jenengan kan wis lek nyambut gawe, kok bengi ratane kebacut. Wis 2 tahun rong tahajud niku ya Allah. Ki arep kapan lek tahajud, Pak? Makanya beruntunglah yang di usia tua Allah berikan penjagaan. Masya Allah. Allah akan menjaga seseorang di waktu tuanya jika di masa mudanya dia menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa mudanya dia gunakan untuk ketaatan, matanya dijaga, lisannya dijaga, telinganya dijaga, perutnya dijaga. Maka di masa tuanya Allah akan menjaga kesehatannya, kenyamanannya. Ngoten, Pak. Yang dulu di masa muda panjenengan maksiat tok saiki sehat, ya alhamdulillah, ketelisik jenengan. Wayahe kan ra ngono. Wayahe lek nom-noman biyen dial, lek nom-noman biyen geleng, saiki kan wayahe stroke to, Pak. Bu. Tapi alhamdulillah, kula ki yo gumun, Pak Ustaz. Padahal kula ki nom-noman gaene mendem, ra tau salat. Gaene klothok kudu nomor adu pitik, pokoke napa mawon molimo pun kula lakoni. Ya kok tuwek malah tambah sehat, Pak Ustaz. Ya alhamdulillah ketelisik niku wae jenengan. Disyukuri ya Allah. Bapak Ibu, ada seorang ulama mazhab Syafi'i namanya Qadhi Abu Suja. Qadhi Abu Suja itu umurnya sampai 160 tahun, Bapak Ibu. 100 tahun itu sehat ya, sebelum wafat sebelum meninggalnya ya sakit sebentar kemudian wafat itu. Kemudian beliau ditanya, Abu Suja, jenengan ki umure wis sampai 100 tahun ki rahasiane napa? Napa jenengan ki sregep senam? Ora. Sregep goes? Urung enek sepeda, jangan sakmono. Apakah jenengan menjaga pola makan jenengan supaya umur jenengan panjang? Ora. Nah terus napa rahasiane? Tidak ada olahraga rutin, tidak ada hal khusus. Tetapi aku selalu menjaga anggota badanku. Monggo kita perhatikan bareng-bareng. Apa yang menjadikan aku umur panjang, seger kewarasan sampai tua? Aku selalu menjaga anggota badanku dari bermaksiat kepada Allah di masa mudaku. Biyen pas enom, aku betul-betul menjaga masa muda dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, insya Allah masih kedengaran suara saya. Sedikit lagi, Bapak. Jadi apa yang menjadikan Abu Suja ini sehat sampai tua?
ketika aku muda, masa mudaku aku gunakan untuk taat kepada Allah. Dan insya Allah yang di depan saya ini insya Allah semuanya masih muda sedaya nggih. Jenengan timbang sing umur 90 tahun muda pun di Bapak Ibu. Jenengan yang gone sing 90 tahun kan celuk Mas yo. Jenengan yang umur sing 90 tahun celuk Dek. Masih umuripun 9 tahun. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebenarnya ketika kita menjaga apa yang Allah berikan kepada kita dari kemaksiatan, maka di saat itulah Allah akan menjaga kita di usia tua kita. Itu yang kedua. Allah kirim malaikat untuk menjaga kita, dan yang kedua Allah akan menjaga kita di usia tua kita. Yang ketiga Bapak Ibu, Allah akan menjaga kita pada keturunan kita. Siapa orang yang menggunakan hidupnya untuk ketaatan, maka Allah akan berikan keturunan yang solih dan solehah untuk anak-anak. Amin. Orang tuanya sudah sepuh, misalnya sebungak-bungak, tapi anaknya dijaga oleh Allah. Beruntung sekali Bapak Ibu, luar biasa itu. Makanya siapa yang taat kepada Allah punya anak, anaknya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat surat Al-Kahfi ayat 82. Coba nanti sama-sama kita baca Al-Kahfi 82. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. Ketika ada dua anak yatim yang kemudian dijaga oleh Allah, dikei bondo ning ngesor tembok niku. Kenapa dijaga oleh Allah? Karena bapak ibunya dulu orang yang soleh punya anak, maka anaknya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, tadi dijaga masalah dunia dengan cara mengirimkan malaikat. Kemudian yang kedua dijaga masa tuanya. Yang ketiga dijaga keturunan. Sekarang penjagaan yang kedua adalah Allah akan menjaga agama dan keimanannya. Lek sing pertama dijogo dunyane, maka yang kedua Allah akan menjaga agama dan keimanannya. Insya Allah orang yang selalu menjaga hak-haknya Allah, Allah akan jaga keimanannya. Dan yang paling penting lagi adalah Allah akan jaga urusan akhiratnya. Allah akan jaga urusan akhiratnya. Surat An-Nahl kita balik lagi. Siapa yang beriman, siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, hidupnya dibuat bahagia di dunia. Dan yang kedua, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dia nanti di akhirat akan diberikan kemudahan, kebahagiaan oleh Allah. Sejak kapan Pak Ustaz? Sejak sakaratul maut digawe penak. Lek liyane kaya dijojok pedang ping 100, maka insyaallah kita akan dimudahkan dalam sakaratul maut kita. Sing nomor loro dimudahkan dalam pertanyaanku kubur. Liyane bodoh gobyos kaya jenengan esuk iki. Niku wong-wong sing jaga hanya Allah itu takoni patang perkara man rabbuka. Enteng jabe Rabbi Allah. Madinuka enteng dinul Islam. Man hadzal rajul ladzi bu'isa fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ta'allamaka 'allamanil Qur'an. Maka Allah berkata, "Shaddaqta, kamu benar." Kemudian orang ini diambilkan selimut dan kasur dari surga, kemudian menunggu hari kiamat dalam ketenangan dan kenyamanan. Bareng wonten apa? Kemudian selanjutnya yaumul hisab, liyane drotos-drotos kaya jenengan esuk iki. Ngadeg-jejeg di hadapan Allah. Sementara orang-orang yang menjaga hanya Allah, langsung hisabe cepet, takoni, bondo, sae, umur, sae, keluarga, sae, istri, solehah, anak, soleh-solehah, surga. Saestu ada nanti yang mulek Pak, pertanyaan mulek diuji oleh Allah ketika hisab itu. Terutama sing sugih-sugih. Sing sugih-sugih iki hisabe sugih, sugih mlecing, wah, tambah angel. Makanya sing penak sing melarat-melarat nggih. Sing melarat sing sabar nggih. Melarat ning donya mboten sepiro, mboten selawase. Paling ya swidak 570 wassalam. Tapi melarat ning akhirat ndak iso disabari. Yang saya mau kalau ada orang miskin di dunia 60 tahun ditanya sama tetangga, piye Kang rasane melarat? Wis biasa, sepulino. Kaji wis melarat. Tapi lek ning neraka takoni, piye Kang
wis adaptasi, mulai beradaptasi dengan rokok. Nauzubillah min dzalik. Allah akan jaga akhirat kita, Allah akan jaga agama kita, dan insya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan kita berusaha sekarang bersusah payah, seharusnya istirahat kita malah beribadah. Seharusnya kita menyimpan harta untuk anak-anak kita, kita gunakan untuk sedekah. Allah akan memberikan penjagaan kita di masa yang akan. Kita tata masa depan kita dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu mohon kepada Allah agar dimudahkan urusan-urusan kita dalam beribadah kepada Allah. Amin. Dan dimudahkan dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka yang saya aturakan, mungkin manfaat untuk kita semuanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan sekali lagi, ketika kita ikut menyumbang pondok ini, maka itu sama dengan kita meminjamkan harta kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menerima seluruh amal baik kita. Kita doakan juga untuk pengasuh pondok, untuk pimpinan pondok, untuk para guru-guru semuanya selalu diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan istiqomah, diberikan husnul khatimah. Untuk anak-anak yang sedang belajar di pondok ini, semoga diberikan ilmu yang bermanfaat, kemudahan dalam belajar, dan husnul khatimah. Untuk Bapak Ibu semuanya, baik yang sudah sedekah, donatur atau yang belum donatur, semoga dilancarkan rezekinya, dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, keturunannya solih dan solihah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah meridhai apa yang kita lakukan, dan bertemu lagi di kesempatan yang akan datang dengan izin Allah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.